Selamat siang anak-anakku semuanya, Namo Buddhaya. Pada siang hari ini kita akan belajar mengenai kelompok umat Buddha Garawasa. Nah, diperhatikan ya anak-anakku semuanya. Selanjutnya dari skema berikut merupakan skema kelompok umat Buddha. Kelompok umat Buddha terbagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama, kelompok rohaniawan yang disebut dengan Pabajita, dan yang kedua adalah kelompok berumah tangga yang disebut dengan Garawasa. Kelompok rohaniawan atau Pabajita terdiri dari samanera dan samaneri, biku dan bikuni. Sedangkan kelompok perumah tangga atau Garawasa terdiri dari upasaka, upasika, dan juga pandita. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai kelompok umat Buddha perumah tangga atau Garawasa, yaitu upasaka, upasika, dan pandita. Sebelumnya kita akan membahas siapakah umat Buddha itu, ya. Umat Buddha adalah mereka yang meyakini dan melaksanakan ajaran Buddha yang disebut dengan Dhamma, serta menyatakan berlindung kepada Tri Ratna dengan mengucapkan Tisarana atau 3 perlindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Selanjutnya, Garawasa. Nah, Garawasa ini adalah umat Buddha kelompok yang menjalani kehidupan sehari-hari berlandaskan sila, baik Pancasila atau 5 sila, Atangga sila atau 8 sila, maupun Pandita sila. Nah, khusus untuk Pandita sila ini adalah dilaksanakan oleh mereka yang sudah menjadi pandita dan ditetapkan oleh Sangha. Nah, untuk umat biasa, upasaka upasika ini melaksanakan Pancasila dan Atangga sila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada gambar, ya, ada 3 gambar. Nah, ini adalah umat Garawasa, yaitu umat Buddha yang menjalankan kehidupan berumah tangga. Kemudian upasaka upasika adalah umat yang sudah menyatakan untuk melaksanakan sila dalam kehidupan sehari-hari, ya, baik itu 5 sila maupun 8 sila. Sedangkan gambar yang ketiga adalah pandita. Nah, pandita ini adalah umat Buddha yang sudah menjadi pandita dan melaksanakan pandita sila yang dengan tugas-tugasnya yang khusus dan melekat. 4 hal yang perlu diperhatikan oleh umat Buddha sebagai perumah tangga supaya kehidupan keluarga menjadi bahagia, harmonis, dan tentram. 4 hal tersebut antara lain sada. Sada di sini adalah keyakinan. Keyakinan yang kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Keyakinan terhadap nilai-nilai moral dan perbuatan yang baik, keyakinan bahwa semua perbuatan yang telah dilakukan akan menghasilkan akibat. Kemudian yang kedua adalah sila. Sila artinya perilaku yang baik, yang meliputi perkataan, tindakan badan, dan mata pencaharian yang benar. Kemudian yang ketiga adalah caga. Caga adalah kesediaan untuk berdana dan berkorban untuk meringankan penderitaan makhluk lain. Kemudian yang keempat adalah panya. Panya di sini adalah kebijaksanaan, artinya adalah bijaksana dalam melihat kebenaran dan tidak benaran, baik dan jahat,
kebijaksanaan yang dimiliki akan membawa kesucian bagi diri sendiri dan makhluk lain. Selanjutnya adalah mengenai upasaka dan upasika. Nah, upasaka itu adalah umat Buddha laki-laki, sedangkan upasika adalah umat Buddha perempuan. Keduanya merupakan umat Buddha yang telah menyatakan diri, bertekad untuk berusaha melatih diri dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan Pancasila atau 5 latihan disiplin moral untuk mengurangi 3 kekotoran batin pada diri, yaitu loba keserakahan, dosa kebencian, dan moha kebodohan. Untuk selanjutnya, mari kita perhatikan bersama-sama 8 peraturan yang terdapat dalam Atangga Sila, yaitu pertama, menghindari membunuh makhluk hidup. Yang kedua, menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, menghindari berkata bohong. Yang kelima, menghindari segala minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Yang keenam, menghindari makan makanan pada siang hari setelah jam 12 siang. Yang ketujuh, menghindari menari, menyanyi, bermain musik, memakai perhiasan berlebihan, wangi-wangian, kosmetik untuk menghiasi dan mempercantik diri. Yang kedelapan adalah menghindari penggunaan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi dan mewah. Nah, itu tadi adalah 8 sila yang dilaksanakan oleh umat Buddha perumah tangga, yang bagian 1 sampai dengan 5 merupakan bagian dari Pancasila atau 5 latihan moral. Mengenai pandita. Nah, pandita dalam bahasa Pali adalah orang bijaksana yang biasanya disebut pandit. Pandita ini merupakan gelar fungsional yang menunjukkan wewenang dan kewajibannya dalam melayani umat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, jadi pandita ini memiliki tugas khusus yang tidak dimiliki oleh umat Buddha biasa maupun umat Buddha upasaka dan upasika. Untuk selanjutnya, apa sih tugas dan kewajiban seorang pandita itu? Mari kita perhatikan bersama-sama. Tugas dan kewajiban seorang pandita yang pertama adalah memberikan pelayanan kerohanian kepada umat Buddha, yang meliputi membabarkan Buddha Dhamma di dalam maupun di luar tempat ibadah, melaksanakan upacara penyumpahan, pernikahan, dan upacara-upacara agama Buddha lainnya, membina umat dalam meningkatkan pengamalan ajaran agama Buddha sesuai dengan kitab suci Tripitaka. Tugas dan kewajiban yang kedua adalah memberikan penerangan dan penjelasan yang memadai kepada masyarakat luas tentang agama Buddha. Yang ketiga, membantu pemerintah setempat dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang mental spiritual. Yang keempat, membina kerukunan intern umat beragama, antar umat beragama, dan dengan pemerintah. Itu tadi tugas dan kewajiban seorang pandita. Nah, demikian tadi pembahasan materi kita pada siang hari ini mengenai kelompok umat Buddha Garawasa yang terdiri dari upasaka dan upasika serta pandita, beserta juga sila-sila aturan yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, tugas dan kewajiban seorang pandita. Semoga pembahasan kita pada siang hari ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk kalian semuanya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Namo Buddhaya.